Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat kan hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Adakah hari ini yang tidak hadir? Berangkat semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah berangkat semua. Selalu semangat ya. Semangat, Pak. Semangat. Mana semangat kita? Semangat. Ini Semangat kita di sini. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran berlangsung, menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Aku berdiri kebangsaan, bangsa dan tanah Demikian lagu Indonesia Raya sudah kita nyanyikan. Mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada tanah air. Untuk menambah rasa cinta kepada agama kita, dan marilah kita membaca surat-surat pendek, di mana jadwal pada kali ini kita pada surat Al-Qadar. Mari kita baca bersama-sama. Terima kasih. Gimana, siap menerima pelajaran dari Bapak? Siap, Pak. Siap. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin merefleksi pada pelajaran minggu yang lalu. Coba minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Sholat, Pak. Sholat apa, Mas? Sholat, Pak. Sholat Sunnah, Pak. Sholat sunnah itu dibagi menjadi berapa macam? 2, Pak. 2 macam. Coba saya tanya Mbak Istianah. Ya, Pak. Sunnah 2 macam itu apa saja? Yang pertama munfarid, Pak. Yang pertama munfarid, yang kedua Mas Aris Jamaah, Pak. berjamaah. Berarti sholat sunnah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sholat sunnah munfarid atau sendirian. Yang kedua adalah sholat sunnah dilaksanakan dengan cara berjamaah. Bapak ingin tahu juga
kemarin sudah disampaikan sholat sunnah munfarid itu contohnya apa, Mas Hamid? Sholat duha, Bapak. Sholat duha. Terus sholat apa lagi? Apa ya? Lupa, Bapak. Tahajud. Tahajud. Alhamdulillah. Mas Multazam, sholat sunnah berjamaah contohnya apa? Sholat hari raya, Pak. Sholat sunnah. Sholat hari raya. Kalau Mas Nurholis? Sholat tarawih, Pak. Sholat tarawih. Alhamdulillah. Pada pelajaran minggu yang lalu kita masih mengingatnya dengan baik. Selanjutnya kita menginjak pada pelajaran kali ini. Pelajaran kali ini, siapa yang tahu pelajaran kali ini membahas tentang apa? Sujud. Sujud. Bisa Sujud. ditampilkan? Bisa tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini. Oke, bisa? Bisa, Pak. Bisa dilihat. Alhamdulillah. Nah, silahkan perhatikan. Pada kali ini kita membahas tentang materi jiwa yang tenang dengan banyak melakukan sujud. Pada materi ini, kompetensi yang harus kita kuasai adalah bagaimana tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan tentunya setelah kita mengetahui, kita bisa mempraktekkannya. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian sujud dengan benar dan mempraktekkan sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. Ini peta konsepnya. Sujud itu nanti dibagi menjadi 3, sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi. Ketentuan tahlilnya, tata cara, sebab, dan hikmahnya. Sering melakukan sujud, kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, bersyukur, rendah hati, tidak sombong. Dan menumbuhkan perasaan tenang pada diri kita. Itu. Dilanjutkan kita menginjak pada pengertian sujud syukur. Perhatikan anak-anak, sebelum masuk pada pengertian ini, silahkan kita perhatikan video. Perhatikan video ini. Syukur di atas kendaraan dengan isyarat kita mendapatkan kendaraan. 1. Dalam keadaan suci. Perhatikan ya. Tata cara melakukan sujud syukur hendaknya dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Dalam keadaan suci dari najis, tutup aurat dan dianjurkan menghadap kiblat. Dalam hal ini dianjurkan untuk suci dari najis, termasuk memakai pakaian yang juga suci dari najis. Tempat yang digunakan untuk sujud syukur juga suci dari najis. Pakaian yang dikenakan dan dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. 3. Melakukan takbir dengan membaca niat sujud syukur. Setiap melakukan aktivitas diawali dengan niat, termasuk juga ketika akan melakukan sujud syukur. Niat sujud syukur bisa dibacakan dengan suara diri. Bacaan niat sujud syukur. Nawaitu sujud syukri sunatan lillahi ta'ala. Artinya masuk untuk mengecil. 2. Dalam keadaan suci dari najis. Nah, perhatikan, kita sudah menyampaikan pada minggu yang lalu, kalian baca materi pada minggu ini, yaitu materi tentang
sujud. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Sudah. Nah, pada buku atau modul kalian di situ sudah dijelaskan tentang pengertian sujud syukur. Siapa yang tahu sujud syukur? Sujud yang dilakukan Sujud. sebagai tanda terima kasih, Pak. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah atau Mendapat berita gembira, Pak. mendapatkan berita gembira atau terhindar darimu Musibah. terhindar Saya. dari musibah. Musibah. Itu pengertian sujud Syukur. syukur. Jadi ada 2 poin. Yang pertama mendapatkan nikmat, yang kedua terhindar darimu musibah. Kemudian dalil tentang sujud syukur. Dalilnya itu dalil nakli yang berasal dari hadis maupun Al-Quran. Yang berasal dari hadis diantaranya ini an Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasuru aw busra bi kharra sajidan syukran lillah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Batur Mudhi. Kemudian dalil tentang diperintahkannya sujud syukur yaitu Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa itta'allana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Untuk membaca Al-Quran ini, Bapak ingin tahu salah satu dari kan untuk membaca dalil tentang sujud syukur, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 7. Coba Mas Hamid dibaca. Dulu. Dibaca, Pak. Dibaca, ayo Mas Hamid dibaca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Indahnya suaranya. Kita tepuk tangan untuk Amin. Suaranya bagus. Untuk artinya mohon dibaca oleh Mbak Istianah. Silakan Mbak Istianah artinya. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, itu artinya bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan ungkapan yaitu sujud. Nah, hukum sujud. Hukum sujud itu syukur adalah sunnah. Tentang syarat-syarat sujud syukur itu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Kemudian rukun sujud. Rukun sujud yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian salam dan tertib. Demikian materi yang kita pelajari pada hari ini. Dilanjutkan kita diskusi bersama-sama dengan dibentuk kelompok. Ini kita bentuk kelompok 3. Yang pertama kelompoknya Istianah, yang kedua kelompoknya Mas Multazam,
yang ketiga kelompoknya Mas Aris Habibullah. Yang akan kita diskusikan dari modul kalian, perhatikan ini tentang diskusi sebab-sebab sujud syukur dan tata cara sujud syukur. Bapak beri waktu selama 10 menit, silahkan untuk diperhatikan dari tugas ini. Waktu selesai diskusi. Dilanjutkan. Bagaimana dari kelompok-kelompok kalian diskusi tadi? Sudah, Pak. Silakan. Selesai, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Sudah. Silakan dari kelompoknya Mas Multazam. Kelompok 2, Pak. Bagaimana? Kelompok 2 ya. Setel- Ungkapkan tentang tata cara sujud syukur. Iya, Pak. Setelah kami berdiskusi, tadi kami mencari sumber referensi bahwa tata cara sujud syukur yang pertama adalah niat, Pak. Yang kedua, Ya. setelah niat dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan sujud. Setelah sujud langsung salam, Pak. Ya. Langsung salam Iya. gitu. Dan bacaan niatnya adalah nawaitu sujuda syukri sunnatal lillahi ta'ala. Setelah niat takbiratul ihram, Pak. Bagus. Allahu akbar. Ya. Setelah takbir langsung sujud, Pak. Nah, dalam melaksanakan sujud kita membaca tasbih subhanaka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sujudnya sekali saja, Pak. Oh gitu. Ya. Ya. Setelah itu salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu, Pak, hasil dari diskusi kelompok 2, Pak. Ye, terima kasih, tepuk tangan untuk yang lain pada kelompok 2. Nah, yang telah mempresentasikan hasil diskusi tentang tata cara melakukan sujud syukur. Sekarang tentang sebab-sebab sujud syukur. Silahkan kelompok 1. Mbak Istiana untuk menyampaikan hasil diskusi tentang sebab-sebab sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama, sebab sujud syukur biasanya dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Ya, kedua, biasanya dilakukan ketika mendapatkan berita yang menggembirakan. Dan yang ketiga, sujud syukur itu biasanya dilakukan ketika terhindar dari bahaya. ya. Tuh. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk yang lain pada kelompok 1. Tuh. Pada kelompok 3, saya juga ingin tahu kelompoknya Mas Aris. Kelompoknya Mas Aris, coba saya tunjukkan tentang rukun-rukun sujud syukur. Silakan. Ya, Bu. Untuk kelompok Mas Aris bisa diwakili sendiri atau anggotanya? Ya, Pak. Siap. Oh, siap ya. Ya, Silakan, Mas Aris. rukunnya yakni 1 niat, Pak.
Nah, Tuh. kedua adalah takbiratul ihram. Nanti niat dan takbiratul ihram bareng, Pak, bersamaan. Kemudian langsung sujud. Oke. Sujud ya. Nanti setelah sujud ini salam. Jadi di dalam sujud ini tidak ada kewajiban untuk apa-apa. Yang penting rukunnya sujud saja. Kemudian salam, yang terakhir tertib. Jadi tidak boleh sujud dulu baru takbiratul ihram atau salam dulu baru sujud. Harus urut mulai dari niat takbiratul ihram, sujud sampai salam. Seperti itu Pak kira-kiranya. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk diri kita semuanya. Nah. Selanjutnya setelah kita diskusi, akan saya sampaikan yaitu tentang hikmah sujud syukur. Hikmah sujud syukur banyak sekali di antaranya bila kita selalu bersujud syukur, merasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita akan memperoleh kepuasan batin karena kita selalu berusaha berterima kasih atas nikmat yang telah kita peroleh. Kemudian hikmah yang ketiga, kita akan selalu mendapatkan tambahan-tambahan nikmat berkat kita bersyukur, di antaranya badan kita sehat, rezeki kita lancar, umur kita insya Allah akan diberikan kepanjangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Pada pelajaran kali ini kita cukupkan sekian, akan tetapi saya ingin memantapkan lagi pada pembelajaran kali ini. Yang pertama tentang sujud syukur. Kita jawab bersama-sama. Sujud syukur itu apa? Pak. Yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau mendapatkan nikmat Terhindar dari atau terhindar dari musibah. Kemudian rukun-rukun sujud syukur, Niat. sujud, salam, dan tertib. Kemudian tata caranya Niat. kemudian takbiratul ihram beserta niat itu, kemudian terus sujud, kemudian Salam. membaca lafadznya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk dan salam. Demikian materi pada hari ini. Pada materi yang akan datang, kita langsung praktek sujud syukur. Kita setelah berada di kelas besok langsung dipersiapkan menuju ke masjid untuk praktek sujud syukur. Nanti mohon dipersiapkan ya, biar Bapak tidak usah memberitahu lagi, langsung ke masjid praktek sujud syukur. Marilah kita pertemuan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Tapi sebelumnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kekurangan kekhilafan dari Bapak. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.